Sekitar 20.000 halaman kertas selamat karena seseorang menaruhnya di gedung yang salah. Kertas-kertas itu bukan laporan operasi dan bukan catatan ilmiah. Sebagian besar hanya berkas keuangan, kwitansi, permintaan dana, catatan pembayaran kepada dokter dan rumah sakit. Justru karena membosankan itulah ia terselamatkan. Petugas menyimpannya di gudang arsip keuangan, bukan di lemari operasi. Sehingga ketika perintah penghancuran turun, tidak ada yang mencarinya ke sana. Dari kwitansi-kwitansi itulah, dunia akhirnya tahu bahwa Badan Intelijen Amerika pernah menghabiskan 2 dekade mencoba menguasai pikiran manusia. Bukan dari pengakuan, bukan dari arsip resmi, melainkan dari tumpukan bukti pembayaran. Lalu pertanyaannya, kalau yang kita ketahui hari ini datang dari sisa yang tertinggal karena kelalaian pengarsipan, seberapa besar bagian yang memang berhasil dihilangkan? Dan bersama ruang makro, mari kita menyelaminya lebih dalam. Sepanjang pembahasan ini akan dipakai satu istilah untuk menamai apa yang sebenarnya berjalan, yaitu izin yang tidak pernah diminta. Istilah itu bekerja di 2 arah sekaligus. Ke bawah, tidak seorang pun subjek percobaan pernah dimintai izin. Ke atas, tidak seorang pun di luar ruangan itu pernah dimintai izin juga. Tidak Kongres, tidak pengadilan, dan sebagian besar waktu bahkan tidak presiden. 2 ketiadaan itu bukan kebetulan yang berjalan bersamaan. Yang kedua melahirkan yang pertama. Untuk memahami bagaimana negara sampai memutuskan hal semacam itu, kita perlu kembali ke sebuah kepanikan yang punya nama. Pada 1950, seorang jurnalis Amerika bernama Edward Hunter menulis laporan dari Asia dan memperkenalkan sebuah kata ke dalam bahasa Inggris, yaitu brainwashing atau pencucian otak. Ia memakainya untuk menjelaskan apa yang ia dengar tentang cara Tiongkok menangani tahanan. Kata itu menyebar cepat, jauh lebih cepat daripada bukti yang menopangnya. Lalu perang Korea meletus dan kata itu mendapatkan wajah. Tawanan perang Amerika kembali, dan sebagian dari mereka membawa cerita yang mengguncang para jenderal. Penahan mereka tidak memakai besi panas. Mereka memakai isolasi, kurang tidur, lampu yang tidak pernah mati, dan pengulangan tanpa henti. Beberapa tawanan menandatangani pernyataan melawan negaranya sendiri. Beberapa membacakannya di depan kamera. Washington menyimpulkan, hal yang paling menakutkan dari semua kesimpulan yang tersedia, bukan bahwa penahan itu kejam. Kekejaman sudah lama dikenal. Melainkan bahwa mereka mungkin telah menemukan cara membongkar pikiran manusia dari dalam, dan menemukannya lebih dulu. Perhatikan lompatan yang terjadi di situ, sebab lompatan itulah yang menentukan segalanya. Amerika tidak bertanya apakah pencucian otak benar-benar mungkin. Ia bertanya bagaimana cara mengejarnya. Ketakutan berhenti menjadi alasan untuk berjaga, lalu berubah menjadi anggaran. Perlu dicatat bahwa badan itu tidak memulai dari nol. Sejak 1950, ia sudah menjalankan program bernama Bluebird, lalu menggantinya dengan Artichoke pada tahun berikutnya. Keduanya mengejar pertanyaan yang sama, yaitu apakah hipnosis, obat, dan kejut listrik bisa memaksa seseorang bicara atau membuatnya lupa. Keduanya tidak menemukan jawaban. MK Ultra lahir bukan sebagai gagasan baru, melainkan sebagai kelanjutan dengan anggaran jauh lebih besar dan pengawasan jauh lebih sedikit. Dan di luar gedung itu, kebudayaan sedang mengerjakan hal yang sama. Pada 1959, seorang novelis bernama Richard Condon menerbitkan cerita tentang seorang tentara Amerika yang kembali dari Korea sebagai pembunuh terprogram. Dan 3 tahun kemudian, Hollywood memfilmkannya. Judulnya masuk ke bahasa sehari-hari. Dan sejak itu, orang memakainya untuk menyebut apapun yang mereka curigai sebagai kendali dari jauh. Perhatikan arah pengaruhnya, sebab ia berputar. Kepanikan melahirkan fiksi, lalu fiksi memperbesar kepanikan, dan badan itu bekerja di tengah gema keduanya. Pada 13 April 1953, Direktur Central Intelligence Agency, Allen Dulles, menyetujui sebuah proyek dan memberinya nama sandi MK Ultra. 2 suku kata itu tidak berarti apapun bagi orang luar, dan justru itu gunanya. Dulles menyerahkan proyek itu kepada seorang ahli kimia bernama Sidney Gottlieb. Gottlieb memimpin divisi kimia di bagian teknis badan itu, berjalan dengan kaki yang pincang sejak lahir, berbicara dengan suara lembut, memelihara kambing di rumahnya, dan menyukai tarian rakyat. Orang-orang yang bekerja dengannya menggambarkannya sebagai pria yang ramah. Dan Dulles memberinya sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada wewenang, yaitu rekening tanpa penanya.
Gottlieb bisa mengeluarkan dana tanpa melewati pemeriksaan biasa, membayar peneliti lewat yayasan perantara, dan menyembunyikan sumber uangnya, bahkan dari orang yang menerimanya. Dari sinilah cerita ini bergerak, dan bukan dari laboratoriumnya. Dan cara Gottlieb membelanjakan uang itu perlu dipahami lebih dulu, sebab disitulah proyek ini memperoleh sesuatu yang tidak bisa ia beli langsung, yaitu keabsahan. Gottlieb hampir tidak pernah membayar peneliti dari kas badan itu secara terbuka. Ia menyalurkan dana melalui yayasan-yayasan dengan nama yang terdengar akademis. Sebagian didirikan khusus untuk keperluan itu, dan sebagian sudah ada lebih dulu. Yayasan mengirim hibah ke universitas dan rumah sakit. Universitas mencatatnya sebagai hibah penelitian biasa, membentuk komite, menandatangani berkas, dan menjalankan percobaan dengan segala tata cara lembaga terhormat. Perhatikan apa yang dibeli susunan itu. Bukan kerahasiaan. Kerahasiaan bisa diperoleh dengan cara yang lebih murah. Yang dibeli adalah tampilan sah. Ketika percobaan berjalan di rumah sakit universitas dengan hibah dari yayasan bernama Baik, tidak seorang pun di ruangan itu merasa sedang mengerjakan operasi intelijen. Dokternya merasa meneliti, rektornya merasa menerima dana, dan pasiennya merasa berada di tangan kedokteran. Sebagian peneliti memang mengetahui asal uangnya, sebagian besar tidak. Dan justru mereka yang tidak mengetahuinya membuat susunan ini bekerja paling baik, sebab kejujuran mereka nyata, dan itulah yang menutupi seluruhnya. Senjata pertama Gottlieb datang dari Swiss. Pada 1938, seorang kimiawan bernama Albert Hofmann di perusahaan farmasi Sandoz menyintesis sebuah senyawa dan menyimpannya karena tidak menemukan gunanya. 5 tahun kemudian, ia menyentuhnya lagi, menyerap setitik lewat kulitnya, lalu mengayuh sepeda pulang dalam keadaan yang belum pernah ia alami. Senyawa itu bernama lysergic acid diethylamide atau LSD. Gottlieb membaca laporan-laporan awal tentang zat itu dan menarik satu kesimpulan. Kalau pikiran manusia terkunci seperti berangkas, LSD mungkin linggisnya. Zat itu melarutkan pertahanan seseorang, mengaburkan batas antara dirinya dan sekelilingnya, dan membuatnya bicara. Badan itu lalu membeli pasokan dalam jumlah besar dari Sandoz. Masalahnya sederhana dan tidak pernah mereka selesaikan. Mereka tidak mengetahui dosis yang aman, tidak mengetahui efek jangka panjangnya, dan tidak memiliki cara mengukur hasilnya. Maka Gottlieb memilih jalan tercepat. Ia menguji zat itu pada manusia, dan ia memilih manusia yang tidak akan bertanya. Mula-mula ia memakai narapidana, sebab narapidana tidak bisa menolak. Lalu pasien rumah sakit jiwa, sebab pengadilan tidak akan mendengarkan mereka. Lalu pengguna narkoba yang ditangkap, sebab kesaksian mereka mudah dipatahkan. Urutan itu bukan kebetulan. Setiap kelompok dipilih karena satu alasan yang sama, yaitu kemampuannya melapor sudah lebih dulu dilumpuhkan. Dan pada satu titik, giliran itu jatuh pada orang di dalam. Pada 19 November 1953, Gottlieb menghadiri pertemuan kerja di sebuah tempat peristirahatan di Deep Creek Lake, Maryland. Di sana berkumpul beberapa ilmuwan dari laboratorium senjata biologi tentara di Fort Detrick. Salah satunya bernama Frank Olson, seorang ahli mikrobiologi, ayah 3 anak. Malam itu, Gottlieb menuangkan LSD ke dalam minuman yang mereka bagi. Ia memberitahu mereka sesudahnya, ketika zat itu sudah bekerja. Ia melakukannya bukan karena mencurigai Olson, dan bukan karena Olson musuh. Ia ingin melihat apa yang terjadi pada orang yang tidak bersiap. Olson tidak pulih. Dalam hari-hari berikutnya, ia berubah menjadi cemas dan curiga, merasa orang-orang mengawasinya, dan mengatakan kepada atasannya bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaannya. Badan itu tidak membawanya ke dokter keluarganya. Seorang petugas bernama Robert Lasbrook mengantarnya ke New York untuk menemui seorang dokter yang bekerja untuk mereka. Pada dini hari 28 November 1953, Frank Olson jatuh dari jendela kamar Hotel Statler, tempat ia menginap bersama Lasbrook, dan meninggal di jalan di bawahnya. Keluarganya menerima keterangan bahwa ia melompat sendiri. Tidak ada yang menyebut LSD. Istrinya membesarkan 3 anak dengan penjelasan itu selama 22 tahun. Baru pada 1975, ketika penyelidikan Kongres mulai membongkar berkas badan itu, keluarga Olson membaca nama ayah mereka di dalam laporan dan mengetahui apa yang terjadi malam itu. Presiden Gerald Ford memanggil mereka ke Gedung Putih dan menyampaikan permintaan maaf. Salah satu permintaan maaf paling langka dalam sejarah intelijen Amerika. Kongres kemudian mengesahkan undang-undang khusus untuk memberi mereka ganti rugi.
Keluarga itu tetap tidak menerima kesimpulan resminya. Pada 1994, mereka menggali kembali makam Olsen, dan seorang ahli forensik yang memeriksa jenazahnya menyampaikan temuan yang mengarah pada kekerasan sebelum jatuh. Temuan itu diperdebatkan sampai hari ini dan tidak pernah menghasilkan dakwaan. Yang tidak lagi diperdebatkan hanyalah bagian pertamanya, yaitu bahwa negara meracuni pegawainya sendiri tanpa memberitahu. Sementara itu, di pantai barat, proyek itu memindahkan laboratoriumnya ke tempat yang lebih tidak masuk akal lagi. Seorang petugas narkotika bernama George Hunter White menyewa beberapa rumah di San Francisco dan New York untuk badan itu. Ia memasang cermin satu arah, mikrofon di dinding, dan meja minum di ruang tengah. Lalu ia membayar perempuan pekerja seks untuk membawa pelanggan ke rumah-rumah itu. Para perempuan itu menuangkan LSD ke minuman pelanggan, dan White menonton dari balik cermin sambil mencatat. Nama sandinya Operation Midnight Climax. Nama itu bukan olok-olok yang dibuat belakangan. Petugas-petugas itu sendiri memakainya di dalam berkas. Berhentilah sebentar pada susunan itu. Badan yang bertugas melindungi warga negara membangun rumah bordil untuk memberi obat kepada warga negaranya sendiri tanpa sepengetahuan mereka, lalu mencatat hasilnya. White kemudian menulis dalam sebuah surat perpisahan kepada Gottlieb bahwa pekerjaan itu menyenangkan dan bahwa di mana lagi seseorang bisa berbohong, membunuh, menipu dan mencuri dengan berkat penuh dari atasannya. Kalimat itu bertahan sampai hari ini karena ia menjelaskan mekanismenya lebih baik daripada dokumen manapun. Bukan kekejaman yang membuat operasi seperti itu mungkin, melainkan berkat penuh dari atasan yang tidak pernah dimintai izin oleh siapapun di luar. Dan zat itu tidak tinggal di dalam rumah-rumah aman. Gottlieb membiayai penelitian LSD di banyak universitas dan rumah sakit melalui yayasan perantara, dan para peneliti di sana merekrut sukarelawan dengan cara biasa, yaitu memasang pengumuman dan membayar sedikit uang. Sebagian sukarelawan itu kelak menjadi tokoh. Seorang mahasiswa penulis di California dilaporkan mendaftar pada salah satu percobaan semacam itu di sebuah rumah sakit veteran, mengalami zat tersebut untuk pertama kalinya di sana, lalu membawanya keluar ke dalam kehidupannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, zat yang sama menjadi lambang sebuah generasi yang menolak hampir semua hal yang diperjuangkan badan itu. Otoritas, disiplin, perang. Ini bukan sekedar ironi yang enak diceritakan. Ia memperlihatkan sesuatu tentang batas kendali. Badan itu mencari alat untuk mengarahkan pikiran orang lain. Lalu alat itu lepas dari tangannya, masuk ke kebudayaan dan bergerak ke arah yang justru berlawanan dengan tujuan pemesannya. Sebuah lembaga yang tidak mampu mengendalikan pasokan obatnya sendiri, sedang meneliti cara mengendalikan manusia. Cabang paling merusak dari proyek ini justru tumbuh di luar Amerika dan berjalan di sebuah rumah sakit sungguhan. Di Montreal, seorang psikiater bernama Donald Ewan Cameron memimpin Allen Memorial Institute, rumah sakit jiwa milik Universitas McGill. Cameron bukan tokoh pinggiran. Ia pernah memimpin Asosiasi Psikiatri Amerika dan Asosiasi Psikiatri Dunia, dan koleganya menghormatinya. Cameron meyakini bahwa penyakit jiwa berakar pada pola pikiran yang salah, dan bahwa pola itu bisa dihapus selalu ditulis ulang. Ia menyebut tahap pertamanya depatterning, yaitu penghapusan pola. Ia memberi pasien kejut listrik berkali-kali lebih sering daripada praktik lazim, menidurkan mereka dengan obat selama berpekan-pekan, lalu memutar rekaman suara berulang-ulang selama berhari-hari. Tahap kedua, ia namakan psychic driving. Sebagian pasiennya masuk untuk mengobati depresi ringan setelah melahirkan atau kecemasan. Sebagian keluar tanpa ingatan tentang masa kecilnya, tanpa mengenali suaminya, dan dengan kemampuan mengendalikan buang air yang hilang. Beberapa tidak pernah pulih. Badan Intelijen Amerika membiayai sebagian pekerjaan itu melalui sebuah yayasan perantara dengan nama yang terdengar akademis. Cameron mengetahui bahwa uangnya datang dari Amerika. Para pasiennya tidak mengetahui apapun, tidak tentang uangnya, dan sebagian besar tidak tentang percobaannya. Puluhan tahun kemudian, sebagian dari mereka dan anak-anak mereka menggugat. Pemerintah Kanada akhirnya memberi ganti rugi kepada sejumlah bekas pasien pada akhir 1980-an, dengan syarat mereka tidak menuntut lebih jauh. Sebagian penyintas menolak syarat itu dan tidak menerima apapun. Cameron sendiri meninggal pada 1967, sebelum satu pertanyaan pun diajukan kepadanya di bawah sumpah. Sebelum lanjut ke penghancuran berkasnya, ada satu babak yang wajib disebut, sebab ia satu-satunya kali seseorang benar-benar bertanya,
Pada 1963, Inspektur Jenderal badan itu sendiri memeriksa MK Ultra dan menuliskan keberatannya. Laporan itu tidak ditulis oleh musuh dan tidak dibocorkan oleh siapapun. Ia lahir dari mekanisme pemeriksaan internal badan tersebut. Isinya mempersoalkan hal yang paling mendasar, yaitu percobaan pada orang yang tidak diberitahu, dan mempersoalkan pula betapa sedikit orang di dalam badan itu sendiri yang mengetahui apa yang sedang berjalan. Bacalah apa yang terjadi sesudahnya, sebab disitulah pelajarannya. Badan itu tidak menghentikan proyeknya. Ia mempersempit beberapa praktik, menutup sebagian rumah aman dalam beberapa tahun berikutnya, lalu melanjutkan sisanya. Pemeriksaan internal berhasil menghasilkan catatan, tetapi tidak berhasil menghasilkan penghentian. Dan itu memberitahu kita sesuatu yang penting tentang bentuk pengawasan. Pemeriksaan dari dalam bisa jujur, bahkan tajam, dan tetap tidak berdaya. Sebab pemeriksa internal melapor kepada orang yang sama dengan yang ia periksa, dan orang itu berhak memutuskan mana temuan yang akan ia jalankan. Selama satu-satunya penanya berada di dalam ruangan, ia bukan pengawas, ia bagian dari rumah tangga. Dan pada 1973, ketika badai politik mulai mendekat, Direktur Richard Helms mengambil keputusan yang paling menentukan bentuk pengetahuan kita hari ini. Ia memerintahkan penghancuran berkas MK Ultra. Bayangkan sifat perintah itu. Bukan arsip yang hilang karena banjir, bukan kertas yang lapuk karena umur. Seseorang memutuskan bahwa catatan tentang apa yang negaranya lakukan terhadap warganya harus berhenti ada, lalu menandatangani perintahnya. Perintah itu berhasil, hampir sepenuhnya. Dan disinilah kwitansi-kwitansi tadi masuk ke dalam cerita. Sekitar 20.000 halaman lolos karena petugas menyimpannya di gudang arsip keuangan, terpisah dari lemari operasi. Seorang peneliti menemukannya melalui permintaan keterbukaan informasi pada 1977, 4 tahun setelah perintah penghancuran turun. Pada Agustus 1977, Senator Edward Kennedy membuka dengar pendapat tentang temuan itu, dan Direktur Stansfield Turner hadir mewakili badan tersebut. Dari kertas-kertas itu terhitung sekitar 150 subprojek. Beberapa di antaranya hanya diketahui namanya. Sebagian lain diketahui jumlah pembayarannya, tetapi tidak diketahui apa yang dibeli dengan pembayaran itu. Sebelum dengar pendapat itu, sesuatu yang lebih besar sudah membuka jalannya. Pada Desember 1974, jurnalis Seymour Hersh menerbitkan laporan di New York Times tentang pengawasan badan itu terhadap warga Amerika sendiri. Skandal Watergate baru saja menjatuhkan seorang presiden, dan kepercayaan publik sedang berada di titik terendah. Senat membentuk komite penyelidikan di bawah Senator Frank Church, dan untuk pertama kalinya, badan yang selalu bekerja dalam gelap harus menjawab pertanyaan di bawah lampu. Gottlieb hadir untuk bersaksi. Ia sudah pensiun, sudah menghancurkan berkasnya, dan menjawab dengan tenang. Ia tidak menyampaikan penyesalan atas caranya. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan untuk negaranya. Dan sekarang, bagian yang paling sulit diterima dari seluruh cerita ini. Dan LSD hanya satu cabang. Gottlieb membiayai puluhan cabang lain, dan hampir semuanya menabrak dinding yang sama. Beberapa subproyek mengejar hipnosis. Para peneliti mencoba mengetahui apakah seseorang dalam keadaan terhipnosis bisa diperintah melakukan hal yang ia tolak dalam keadaan sadar. Apakah ia bisa dibuat melupakan perintahnya? Dan apakah dua kepribadian bisa ditanam dalam satu orang? Cabang lain mengejar obat yang memaksa orang berkata benar. Dan cabang lain lagi mengejar zat yang menghapus ingatan pada rentang waktu tertentu. Hasilnya berulang dengan pola yang sama. Di ruang percobaan, dengan sukarelawan yang bersedia dan suasana yang dikendalikan, sebagian hal tampak berhasil. Di luar ruang itu, pada orang yang tidak bersedia dan keadaan yang tidak bisa diatur, tidak ada satupun teknik yang bertahan. Manusia terlalu berbeda satu dari yang lain. Dosis bekerja tidak sama pada dua orang, dan ketakutan justru membuat sasaran semakin sulit dibaca, bukan semakin terbuka. Setelah 2 dekade, setelah jutaan dolar, setelah Olson mati dan pasien-pasien Montreal kehilangan ingatannya, proyek itu tidak menemukan apapun. Tidak ada obat yang bisa memprogram manusia. Tidak ada serum yang memaksa orang berkata benar. Tidak ada cara mengubah seseorang menjadi agen yang patuh lalu melupakannya. LSD membuka pintu, tetapi tidak seorang pun di dalam proyek itu memahami ruangan di baliknya. Kegagalan itu penting, justru karena ia menghapus satu-satunya pembelaan yang mungkin. Sebuah kejahatan yang membuahkan hasil masih bisa diperdebatkan sebagai pertukaran. Kejahatan yang tidak membuahkan apapun hanya menyisakan kerusakannya.
Namun berhenti pada kata gagal akan membuat kita melewatkan bagian terpenting dari seluruh perkara ini. Proyek itu gagal pada tujuan yang ia umumkan kepada dirinya sendiri. Ia tidak gagal menghasilkan apapun. Untuk melihat apa yang ia hasilkan, kita perlu kembali ke Montreal, tetapi ke gedung yang berbeda dan keilmuan yang berbeda. Di Universitas McGill, seorang psikolog bernama Donald Hebb menjalankan percobaan yang jauh lebih sederhana daripada milik Cameron. Ia tidak memakai obat dan tidak memakai kejut listrik. Ia membayar mahasiswa untuk berbaring di ruangan kecil dengan kacamata yang menyebarkan cahaya, penyuara telinga yang mengalirkan desis tanpa henti, dan tabung karton di lengan sehingga tangan mereka tidak bisa merasakan apapun. Ia tidak menyakiti mereka. Ia hanya mengambil dunia dari mereka. Hasilnya datang jauh lebih cepat daripada dugaan siapapun. Dalam hitungan jam, mahasiswa-mahasiswa itu mulai melihat dan mendengar hal yang tidak ada. Kemampuan berpikir mereka merosot, dan satu temuan menonjol di atas yang lain, yaitu bahwa mereka menjadi jauh lebih mudah dibujuk. Rekaman berisi pernyataan yang sebelumnya mereka tolak, mulai terdengar masuk akal bagi mereka. Banyak dari mereka meminta percobaan itu dihentikan lebih awal, dan mereka membayar dengan uang yang mereka terima untuk keluar dari ruangan itu. Hebb bekerja untuk Dewan Penelitian Pertahanan Kanada, dan ia menerbitkan hasilnya secara terbuka. Ia juga memperingatkan bahaya pemakaiannya. Peringatan itu tidak menghentikan siapapun. Sebab pada Juli 1963, Badan Intelijen Amerika menerbitkan sebuah buku pegangan interogasi yang di dalamnya bernama Kubark. Buku itu bukan catatan gila seorang peracun. Ia tertulis rapi, tersusun berbab, dan berisi bagian tentang teknik pemaksaan. Bagian itu menyebutkan penahanan, pengambilan rangsangan indera lewat kurungan sendirian, ketakutan, kelemahan tubuh, nyeri, dan keadaan mudah disugesti. Dan buku itu merujuk pada penelitian di McGill sebagai salah satu dasarnya. Perhatikan apa yang baru saja terjadi. Gottlieb mencari obat untuk membuka pikiran dan tidak menemukannya. Tetapi di sepanjang jalan, proyek yang ia pimpin membiayai dan mengumpulkan pengetahuan tentang cara meruntuhkan seseorang tanpa satupun obat, dengan sunyi, gelap, waktu, dan pengambilan rangsangan. Pengetahuan itu tidak berakhir di gudang. Ia masuk ke dalam buku pegangan, dan buku pegangan diajarkan. Puluhan tahun kemudian, ketika Amerika kembali berdebat tentang batas interogasi setelah serangan 2001, sebagian teknik dalam perdebatan itu terdengar sangat mirip dengan daftar di halaman-halaman tersebut. Rantai pewarisannya masih diperdebatkan para sejarawan, dan tidak boleh dinyatakan sebagai garis lurus. Tetapi kemiripan daftarnya tidak diperdebatkan. Jadi kalimat MK Ultra gagal perlu diperbaiki. Ia gagal menemukan tombol. Ia berhasil menyusun tangga. Namun perkara ini akan dibaca terlalu mudah kalau berhenti di situ, dan ada 3 hal yang perlu diletakkan di sisi lain. Yang pertama, ketakutan yang melahirkannya bukan hayalan. Uni Soviet memang menguji obat dalam interogasi. Tahanan Amerika memang kembali dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan pengetahuan kedokteran saat itu, dan tidak seorang pun di Washington memiliki cara memastikan sejauh mana lawannya sudah melangkah. Sebuah negara yang menghadapi ketidaktahuan sebesar itu memang wajib menelitinya. Yang tidak wajib adalah menelitinya di tubuh orang yang tidak diberitahu. Yang kedua, standar izin pada masa itu memang jauh lebih longgar daripada hari ini. Kode Nuremberg sudah lahir pada 1947 dan menyatakan persetujuan sukarela sebagai syarat mutlak. Tetapi rumah sakit dan universitas di banyak negara belum menegakkannya, dan percobaan tanpa izin terjadi di luar dinas intelijen juga. Menilai Gottlieb dengan aturan tahun ini akan melewatkan pertanyaan yang lebih tajam, yaitu bahwa Kode Nuremberg justru ditulis oleh para pemenang perang untuk mengadili dokter-dokter yang kalah, lalu tidak diterapkan pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, dan ini yang paling sering dilanggar oleh cerita-cerita tentang proyek ini, sebagian besar klaim populer tentang MK Ultra tidak memiliki dasar. Tidak ada bukti bahwa badan itu berhasil menciptakan pembunuh yang bisa diprogram. Tidak ada bukti bahwa mereka mengendalikan tokoh manapun dari jauh. Dokumen yang selamat memperlihatkan kegagalan berulang, bukan keberhasilan yang disembunyikan. Memperbesar cerita ini justru melemahkannya, sebab yang terbukti sudah cukup berat tanpa tambahan apapun. Kalau ketiga hal itu diletakkan berdampingan dengan yang sudah kita telusuri, gambarannya bergeser. Ini bukan kisah tentang beberapa orang jahat di ruang bawah tanah. Gottlieb membayar dokter melalui yayasan. Cameron menerbitkan hasilnya di jurnal. White mengajukan kwitansi dan menerima penggantian. Semuanya berjalan lewat prosedur, formulir, dan pembukuan yang rapi. Yang tidak ada di dalam prosedur itu hanya satu, yaitu satu meja tempat seseorang berwenang bertanya apakah hal ini boleh dilakukan.
Dan disitulah istilah yang kita pakai sejak awal menemukan bentuk utuhnya. Izin yang tidak pernah diminta kepada subjeknya. Berjalan mungkin justru karena izin juga tidak pernah diminta kepada siapapun di atasnya. Sebuah lembaga tidak perlu memerintahkan kekejaman untuk menghasilkannya. Ia cukup memberi seseorang uang, tujuan yang ia yakini suci, dan ketiadaan penanya. Dan pada bagian ini, untuk satu kali saja dalam pembahasan ini, cerita bergerak ke arah yang tidak kelam. Sebab Kongres akhirnya membangun meja itu. Komite Church menyelesaikan laporannya pada April 1976, dan Senat tidak membubarkan komitenya lalu pulang. Pada tahun itu juga, Senat membentuk Komite Khusus Intelijen sebagai badan tetap dengan tugas mengawasi kegiatan intelijen agar sesuai konstitusi dan undang-undang. Dewan Perwakilan menyusul setahun kemudian. Presiden Gerald Ford menerbitkan perintah eksekutif yang melarang pembunuhan politik, dan pada 1978, Presiden Jimmy Carter menandatangani Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing, yang sejak itu mewajibkan pemerintah meminta izin pengadilan sebelum menyadap. Perhatikan bentuk perbaikannya, sebab bentuknya menjawab langsung istilah yang kita pakai sejak awal. Kongres tidak melarang penelitian, dan tidak membubarkan badan itu. Ia membuat tempat orang berwenang bertanya, lalu mewajibkan badan itu datang ke tempat tersebut. Dengan kata lain, satu-satunya jawaban atas izin yang tidak pernah diminta adalah mengadakan pihak yang harus dimintai izin. Tentu saja jawaban itu tidak sempurna, dan sejarah 4 dekade sesudahnya memperlihatkan pengawasan semacam ini berkali-kali kalah cepat dari lembaga yang diawasinya. Tetapi perbandingannya bukan antara pengawasan ini dan pengawasan yang ideal. Perbandingannya adalah dengan keadaan sebelumnya, ketika seorang ahli kimia memegang rekening tanpa penanya, dan tidak seorang pun di luar ruangannya berhak bertanya, untuk apa uang itu ia belanjakan. Yang tersisa dari proyek itu pun bukan penemuan. Gottlieb pensiun, sempat menerima penghargaan yang kemudian ditarik, lalu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya merawat kambing dan bekerja untuk penderita kusta. Ia meninggal pada 1999 tanpa pernah diadili. Cameron meninggal lebih dulu, juga tanpa pernah diadili. Sebagian besar pelaku menua dengan tenang. Yang tinggal justru pada sisi korbannya, dan bentuknya bukan ganti rugi. Keluarga Olsen memperoleh permintaan maaf presiden dan uang, tetapi tidak memperoleh kepastian tentang malam itu. Sebagian pasien Montreal memperoleh ganti rugi dengan syarat berhenti bertanya. Dan sejumlah orang lain, mungkin banyak, tidak pernah tahu bahwa pikiran mereka pernah dijadikan tempat percobaan, sebab kertas yang bisa memberitahu mereka sudah dibakar lebih dulu. Maka pengetahuan kita tentang perkara ini berdiri di atas dasar yang aneh. Kita tidak mengetahuinya karena negara membukanya, dan tidak karena pengadilan memaksanya. Kita mengetahuinya karena kwitansi tersimpan di gedung yang salah. Dan mungkin itulah sisa yang paling berharga dari seluruh kegagalan ini. Bukan pengetahuan tentang obat, sebab obatnya tidak pernah ada, melainkan pengetahuan bahwa sebuah negara pernah memandang isi kepala warganya sebagai wilayah, dan bahwa satu-satunya alasan kita tahu adalah kelalaian seorang petugas arsip. Sebab kalau kesalahan sekecil itu yang menyelamatkan seluruh ingatan tentang perkara ini, maka apa yang tidak kita ketahui bukan kemungkinan yang jauh. Ia hanya berkas yang tersimpan di tempat yang benar.